Andre Gurutta Kiai Haji Muhammad Sanusi Baco LC adalah seorang ulama karismatik, pendidik, dan tokoh pemersatu umat asal Sulawesi Selatan. Ia lahir di Kabupaten Maros pada 4 April 1937 dan wafat di Makassar pada 15 Mei 2021 dalam usia 84 tahun. Gurutta Sanusi Baco sangat dihormati karena ceramahnya yang menyejukkan hati serta kontribusi besarnya dalam menjaga kerukunan umat beragama. Berikut adalah ringkasan biografi dan perjalanan hidup Andre Gurutta Haji Sanusi Baco. Riwayat pendidikannya: dari dimulai pendidikan dasar, beliau menimba ilmu awal dari guru-guru agama di desa kelahirannya. Lalu beliau melanjutkan studinya di pesantren DDI Mangkoso, menempuh pendidikan santri di pesantren Darul Dakwah wal Irsyad Ambo Dale di Mangkoso Baru selama 8 tahun. Lalu beliau melanjutkan pendidikan tingginya di dalam negeri, menyelesaikan pendidikan sarjana muda BA di Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar. Lalu beliau melanjutkan studinya di pendidikan luar negeri. Beliau mendapatkan beasiswa dari Departemen Agama untuk melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir hingga meraih gelar Licentiate di LC di Kairo. Ia menempuh pendidikan bersama tokoh ulama lain seperti Profesor Quraisy Shihab. Kiprah dan organisasinya: beliau menjabat sebagai Ketua MUI Sulawesi Selatan, memimpin Majelis Ulama Indonesia MUI wilayah Sulawesi Selatan selama beberapa periode hingga akhir hayatnya. Rais Syuriah PWNU Sulawesi Selatan, menjadi pimpinan tertinggi pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan. Lalu sebagai pendiri pesantren, mendirikan dan mengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros sebagai pusat kaderisasi ulama dan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Akademisi, aktif mengajar sebagai dosen di UMI STID Al-Ghazali, sekarang yang menjadi UIN, serta menjadi dosen tetap di Fakultas Syariah Alauddin, sekarang menjadi UIN Alauddin Makassar. Karakter dakwah dan penghargaan beliau: bahasa yang santun merupakan ciri khas utama dakwahnya adalah penggunaan tutur bahasa yang sangat halus, santun, diselingi humor, cerdas berbahasa Arab atau Bugis, serta memberikan petuah yang sangat mencerahkan. Perekat lintas iman, dikenal sebagai tokoh peredam ketegangan masyarakat, terutama saat situasi politik memanas pada masa pemilihan presiden. Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila 2020, dianugerahi penghargaan oleh BPIP dalam kategori tokoh dan komunitas penggerak lintas iman berkat jasanya mewujudkan perdamaian umat di Indonesia. Mungkin ini saja biografi data beliau. Beliau adalah seorang ulama favorit di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros. Alamul Arham, alam rahim. Rahim ialah tempat yang kita tempati dalam perut ibu selama 9 bulan lebih. Tempat itu diberi nama dengan nama Allah Rahim, Maha Penyayang. Kenapa tempat yang pernah kita tempati dalam perut ibu diberi nama terlalu tinggi dan mulia, nama Allah Rahim? Oleh karena kalau kita semua ditanya bagaimana itu kasih sayang Allah kepada manusia, tidak ada orang yang bisa menjawab dengan sempurna. Maka Allah bilang, kalau mau melihat sebagian kasih sayang,
lihatlah kasih sayang ibumu ketika engkau berada dalam rahimnya. Tidak ada lagi kasih sayang di dunia ini lebih tinggi dari kasih sayang ibu. Kapan? Ketika kita berada dalam rahim. Ketika kita keluar meninggalkan rahimnya ibu, kita membawa tali pusat. Tali pusat yang kita bawa dari perut ibu merupakan kabel penghubung antara ibu dengan anaknya, sehingga tidak ada ibu yang lupa sama anaknya, yang ada adalah anak lupa sama ibu. Kenapa? Karena tali yang kita bawa merupakan kabel. Kalau ibunya di Jakarta, anaknya kuliah di Mesir, sekalipun belum ada berita bahwa anaknya di Mesir sakit, ibunya di Jakarta sudah merasa, karena tali tadi merupakan kabel. Oleh karena itu, ada buku, semua isinya tentang ibu. Salah satu ungkapannya buku itu, kadang-kadang seorang ayah membelakangi anaknya, kadang-kadang suami membelakangi istrinya, kadang-kadang istri belakangi suaminya, kadang-kadang persatuan menjadi perpecahan. Tapi yang tidak pernah berubah ialah cintanya ibu terhadap anak. Seorang bangsa Amerika berkata, "Saya lahir ke dunia, kedua mataku sudah buta, tapi saya tidak pernah bersedih karena ibuku selalu memberi sinar kepada mataku yang buta. Tapi setelah ibuku juga meninggal, saya merasa buta dua kali." Itulah sebabnya ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqu bisahabat?" Siapa yang lebih berhak saya hormati? Kata Nabi, ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Bapak. Bahkan mantan Presiden Amerika Lincoln pernah ditanya, buku apa yang paling besar yang pernah Bapak baca? Beliau menjawab, buku yang paling besar yang pernah saya baca dan sampai hari ini belum tamat adalah ibu. Bahagialah hadirin yang punya ibu dan menghormati ibunya, karena ibu tidak pernah lupa. Sama dengan Nabi Muhammad SAW, setiap datang ke rumahnya, maka seluruh atributnya disimpan di muka rumah. Lalu dia masuk sebagai suami terhadap istri, ayah terhadap anak, dan nenek terhadap cucu. Sehingga kalau Nabi ada di rumah, seluruh keluarga berbahagia. Istrinya bilang, "Alhamdulillah ada suami," karena yang hadir adalah suami, bukan panglima. Anaknya bilang, "Alhamdulillah ada ayah." Cucunya Hasan Hussein bilang, "Alhamdulillah ada nenek," karena yang hadir adalah nenek dan bukan panglima dan anak. Ketegangan rumah tangga kadang-kadang karena seorang ayah membawa jabatannya masuk di dalam hidup.